Oke, ada sebuah pergeseran yang besar banget di dunia creator economy. Jadi model lama yang cuma ngandelin brand deal aja itu udah mulai ketinggalan zaman. Kita sekarang masuk ke era yang baru, di mana para kreator itu bukan lagi sekedar papan iklan berjalan, tapi mereka jadi pengusaha beneran. Nah pertanyaannya, gimana sih cara mereka melakukannya? Kutipan ini benar-benar nangkep inti perubahannya kan? Jadi ini bukan lagi soal berapa banyak sponsor yang bisa Anda dapetin, tapi seberapa kuat bisnis yang bisa Anda bangun dari komunitas yang udah susah payah Anda ciptakan. Ini perubahan pola pikir yang fundamental banget. Oke, itu kan ide besarnya. Tapi gimana wujudnya di kehidupan sehari-hari? Mari kita bedah lebih dalam lagi. Gimana para kreator ini benar-benar ngejalaninnya? Poin pertama, dan ini mungkin yang paling penting ya, yaitu gimana para kreator ini bergeser dari sekedar minjem pengaruh buat merek lain, jadi benar-benar punya aset dan bisnis mereka sendiri. Coba deh bayangin perbedaannya. Di dunia lama, kreator itu hidupnya, nggak pasti. Nungguin approval dari merek, ngejar-ngejar brief melulu. Nah, di dunia yang baru ini, kreator yang pegang kendali, mereka bisa bangun pendapatan yang jauh lebih stabil dan berkelanjutan, punya kebebasan kreatif penuh, dan ini yang paling penting nih, mereka lagi ngebangun aset, sebuah bisnis beneran yang punya nilai. Oke, jadi gimana caranya para kreator modern ini benar-benar bisa dapat uang secara mandiri? Yuk kita lihat strategi-strategi praktis yang mereka pakai. Dan ternyata ada banyak banget caranya loh. Kita bisa lihat di sini ada yang sifatnya digital kayak jualan panduan atau template. Ada juga yang berbasis jasa kayak konsultasi. Terus ada yang tujuannya ngebangun koneksi langsung seperti komunitas berbayar atau newsletter. Intinya sama, mengubah pengikut jadi pendukung setia yang benar-benar mau berinvestasi di karya Anda. Nah, yang seru dari sini adalah kita bisa lihat contoh nyatanya. Coba lihat Kim Heberly. Dia bisa dapat sekitar $20.000 sebulan cuma dari komunitas berbayar di Instagram. Atau Ali Abdal, yang sebagian besar pendapatannya justru dari merekomendasikan produk-produk yang dia percaya. Emma Chamberlain ngubah pengaruhnya jadi merek kopi beneran, dan Jay Close, dia ngebangun bisnis ratusan ribu dolar cuma dari newsletternya. Ini bisnis beneran ya, bukan main-main. Jadi, poin paling krusialnya adalah diversifikasi. Sebuah studi dari Atlantis Press bahkan menyoroti kalau ketidakstabilan pendapatan itu ancaman besar buat para kreator. Bergantung sama satu sumber pendapatan aja, entah itu satu merek atau satu platform, itu resikonya tinggi banget. Kreator yang cerdas itu membangun beberapa sumber pendapatan sekaligus. Punya produk itu satu hal ya, tapi mendistribusikan konten Anda secara efektif untuk ngejual produk itu, itu separuh perjuangan lainnya. Mari kita lihat gimana cara kerjanya di berbagai platform. Tiap platform itu dunianya beda-beda. Kalau audiens Anda umurnya 18-24, TikTok itu rajanya. Instagram lebih kuat di kelompok usia berikutnya. YouTube, ini mendominasi untuk audiens yang lebih dewasa. Dan LinkedIn tentu aja buat konten bisnis dan profesional. Intinya apa? Anda harus tahu di mana audiens Anda nongkrong dan Anda harus bicara pakai bahasa mereka. Nah, buat menaklukkan platform-platform ini, ada kerangka kerja strategis yang namanya DISTRIBUTE. Intinya simpel tapi kuat banget. Jangan cuma ngepost konten yang sama di semua tempat. Ini tentang kerja cerdas. Contohnya, pilar Systematize Content Adaptation itu artinya Anda perlu nyesuaiin format video buat TikTok versus buat YouTube. Terus build platform-specific communities, ngingetin kita kalau cara interaksi di LinkedIn itu beda jauh sama di Instagram. Semuanya soal strategi. Tapi, bahkan dengan strategi terbaik sekalipun, setiap kreator harus berhadapan dengan satu kekuatan besar yang nggak kelihatan, yang ngendaliin siapa yang lihat konten mereka dan siapa yang nggak. Yep, tantangan terbesarnya adalah algoritma platform. Ini ibarat naga dalam perjalanan setiap kreator, rintangan utama yang harus ditaklukkan biar bisa sukses. Dan slide ini nunjukin dengan jelas banget seberapa kuatnya algoritma itu. Sebuah riset dari ARXRV ngeliatin ini di YouTube Shorts. Jadi gini, Anda mulai nih dengan video politik. Tapi lihat, di rekomendasi pertama, konten politiknya langsung anjlok. Dan yang didorong malah konten hiburan. Cuma dalam sekejap, algoritma bisa ngebelokin penonton jauh dari topik Anda. Ini bukti nyata betapa kecilnya kontrol yang dipunyai kreator atas reach mereka sendiri. Ancaman abstrak dari algoritma ini punya dampak di dunia nyata loh. Studi dari Atlantis Press mengidentifikasi kelemahan utama para kreator. Ketergantungan yang super besar pada algoritma, yang artinya visibilitas konten itu ada di luar kendali mereka. Ancaman lainnya,
perubahan kebijakan platform yang bisa aja matiin sumber pendapatan dalam semalam, dan persaingan yang makin ketat. Jadi, kalau Anda nggak bisa bergantung pada brand deal atau algoritma yang suka berubah-ubah, gimana caranya membangun karir kreatif yang benar-benar awet dan berkelanjutan? Dan ini ngebawa kita kembali ke ide utamanya. Jawaban dari semua tantangan tadi bukan dengan ngejar lebih banyak pengaruh, tapi dengan membangun kepemilikan. Kepemilikan atas audiens Anda, produk Anda, dan, pada akhirnya, takdir Anda sendiri. Jalan menuju kepemilikan ini punya beberapa pilar utama. Pertama, diversifikasi pendapatan, biar Anda nggak bergantung pada satu sumber. Kedua, dan ini penting banget, miliki audiens Anda. Bangun daftar email atau newsletter, karena itu saluran komunikasi yang nggak bisa diambil alih oleh platform manapun. Ketiga, bangun komunitas yang nyata, bukan cuma angka. Dan terakhir, tetaplah otentik. Di lautan konten yang begitu banyak, keaslian Anda itu aset terbesar yang nggak bisa ditiru. Pada akhirnya, pergeserannya sangat jelas. Masa depan para kreator itu bukan lagi soal jadi juru bicara buat merek lain, tapi soal membangun merek mereka sendiri dari nol. Saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di dalam sebuah ekonomi yang didikte oleh algoritma yang selalu berubah, aset satu-satunya apa yang bisa Anda bangun yang benar-benar jadi milik Anda, yang nggak bisa diambil oleh siapapun? Coba pikirkan.